Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang ketika bunga biru menyala di langit, pesulap yang tak pernah pulang. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis dari tepi kota. Di ujung kota yang jarang dijamah orang, ada sebuah gang kecil yang selalu terasa hangat oleh aroma roti panggang dan suara anak-anak bermain. Di sanalah seorang gadis bernama Aruna tinggal. Gadis berambut hitam legam, bermata lembut, dan selalu membawa tas kecil berisi kartu, kain, dan pita berwarna. Setiap sore, setelah matahari mulai condong ke barat, Aruna berdiri di alun-alun kecil kota. Ia menggelar kain merah tua di tanah, mengeluarkan topi hitam usang, lalu tersenyum pada orang-orang yang lewat. "Selamat sore. Ingin lihat keajaiban kecil?" serunya dengan nada riang. Anak-anak segera berlari mendekat, sementara orang dewasa berhenti sejenak dari kesibukan mereka. Aruna mengangkat sehelai sapu tangan, menggenggamnya, lalu perlahan membukanya, dan tiba-tiba, dari balik kain itu, muncul sekuntum bunga mawar merah yang segar. "Wah, sorak anak-anak riang." Aruna menunduk sopan, tersenyum puas. Tak ada yang tahu bahwa bunga itu benar-benar tumbuh dari udara. Bukan trik sulap, bukan tipuan mata, itu sihir sungguhan. Setelah pertunjukan selesai, Aruna menghitung uang receh di topinya. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli roti dan susu. Saat berjalan pulang, ia menatap langit senja yang berwarna jingga, lalu berbisik lirih, "Bu, Aruna masih bisa bikin orang tersenyum hari ini." Rumahnya kecil, berdinding kayu, tapi terasa hangat. Di atas meja, tergantung foto ibunya, seorang wanita cantik dengan sorot mata yang sama dengannya. Aruna menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Ibu, aku masih ingat pesanmu. Jangan biarkan siapapun tahu kekuatanku. Tapi, kadang aku ingin dunia tahu bahwa sihir itu bisa membawa kebahagiaan." Malam itu, Aruna duduk di jendela sambil memainkan kartu di ujung jarinya. Kartu itu berputar sendiri di udara, seolah menari. Dari luar, terdengar suara burung malam dan angin lembut berdesir. Aruna tersenyum, menatap kartu yang melayang. "Besok, aku akan tampil lagi. Dan mungkin, suatu hari, aku akan jadi pesulap besar." Ia tak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan membawanya ke panggung besar, dan ke takdir yang jauh lebih rumit dari sekadar pertunjukan sulap. Surat dari Festival Sulap Nasional. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kecil di kamar Aruna. Saat ia hendak menyeduh kopi, terdengar ketukan di pintu. "Aruna, ada surat untukmu," seru Pak Surip, tukang pos langganannya. Dengan heran, Aruna menerima amplop putih bertuliskan emas. Festival Sulap Nasional 2025 Jakarta. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. "Kepada Aruna Prameswari, kami mengundang Anda untuk mengikuti seleksi Festival Sulap Nasional di Jakarta. Penampilan Anda di alun-alun Cendana menarik perhatian tim kami." Aruna terpaku, matanya berkaca. Ia menempelkan surat itu di dada. "Festival Sulap Nasional, aku diundang?" Namun kegembiraannya cepat berganti cemas. Ongkos ke Jakarta terlalu mahal, sementara uang hasil pertunjukan jalanannya tak seberapa. Tapi Aruna tidak mau menyerah. Ia
Ia mulai tampil di mana saja, pasar malam, kafe kecil, dan pesta ulang tahun. Setiap kali menampilkan trik, ia merasakan lelah yang aneh, seperti sebagian energinya terkuras. Pernah suatu malam, lilin di meja menyala sendiri tanpa ia sentuh. Aruna menatap tangannya dengan takut tapi kagum. Kekuatan ini semakin kuat. Ia menatap langit malam dari jendela, menggenggam surat itu erat. Jakarta, tunggu aku. Aku akan buktikan bahwa sulapku bukan sekadar trik. Pesulap misterius. Sudah seminggu Aruna tampil tanpa henti. Malam itu, ia mendapat kesempatan tampil di sebuah kafe kecil di pusat kota. Lampu temaram, penonton hanya belasan orang, tapi sorot mata mereka membuat jantung Aruna berdebar. Ia memulai dengan trik sederhana, kartu yang berputar, pita yang berubah warna, dan mawar yang muncul dari udara. Semua berjalan lancar sampai seseorang di barisan belakang berdiri, lalu bertepuk tangan pelan. Trik yang bagus, tapi sepertinya bukan trik biasa, ya? Suara itu dalam dan tenang. Aruna menoleh, seorang pria berjas hitam berdiri di sana, dengan senyum samar dan mata yang tajam seperti sedang meneliti rahasia. Setelah pertunjukan, pria itu menghampirinya di belakang panggung. "Namaku Reno," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Aku juga pesulap. Dan sejujurnya, aku belum pernah lihat pertunjukan seperti punyamu." Aruna gugup. "Ah, aku cuma pesulap jalanan, Kak. Trikku sederhana saja." Reno tertawa kecil. "Sederhana? Aku lihat bunga itu benar-benar hidup, Aruna. Kamu punya sesuatu yang lain." Ucapan itu membuat Aruna terdiam. Ia cepat-cepat membereskan alatnya. "Terima kasih, tapi aku harus pulang," katanya buru-buru, mencoba menghindari tatapan Reno yang seakan menembus pikirannya. Namun Reno tidak memaksa. Ia hanya menaruh kartu hitam di meja, bertuliskan, "Reno Arval the Illusionist." Lalu ia berkata pelan, "Aku sedang membentuk tim untuk tampil di Festival Sulap Nasional. Jika kamu mau, datanglah ke teater tua di Jalan Melati besok malam." Aruna menggenggam kartu itu lama setelah Reno pergi. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara, antara ketulusan dan rasa penasaran. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pikirannya berputar di antara dua hal, rahasia sihir yang harus ia sembunyikan, dan kesempatan besar yang mungkin tak datang dua kali. Di luar, bulan bersinar lembut menembus jendela. Aruna memandangi kartu hitam itu di tangannya. "Reno Arval," bisiknya. "Mungkin inilah langkah berikutnya." Latihan di balik tirai. Keesokan malamnya, Aruna berdiri di depan sebuah teater tua di Jalan Melati. Bangunannya besar, tapi sepi dan berdebu. Di atas pintunya, papan kayu bertuliskan pudar, "Teater Sihir Arval." Aruna menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Di dalam, Reno sedang berlatih. Dengan gerakan tangan cepat, ia membuat bola-bola api kecil melayang di udara, trik yang tampak mustahil bahkan bagi pesulap berpengalaman. Begitu melihat Aruna, Reno tersenyum. "Kau datang juga. Aku kira gadis misterius itu akan kabur." Aruna tersenyum gugup. "Aku hanya ingin tahu, seperti apa latihan pesulap sungguhan." Reno menatapnya dalam. "Kalau begitu, kau akan tahu malam ini. Tapi aku juga ingin lihat kemampuanmu sebenarnya." Aruna menelan ludah. Ia menaruh tasnya di lantai, lalu mengeluarkan kartu. Ia mengangkat satu kartu ke udara, memutarnya di antara jarinya, lalu perlahan kartu itu melayang sendiri,
berputar di sekitar tubuhnya seperti burung kecil. Reno terpaku. Itu bukan trik tali, kan? Aruna menunduk, berusaha tersenyum. Rahasia pesulap, jawabnya singkat. Reno tertawa pelan. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi satu hal, Aruna, kalau kau ingin tampil di festival, kita harus berlatih keras. Panggung besar tidak akan semudah ini. Sejak malam itu, mereka berlatih setiap hari. Reno mengajarinya cara berdiri, menatap penonton, dan menutup setiap gerakan agar tampak alami. Sementara Aruna diam-diam belajar mengendalikan sihirnya agar tidak terlalu terlihat. Namun, semakin lama mereka bersama, Reno mulai curiga. Setiap kali Aruna tampil, udara di sekitar mereka bergetar lembut. Lampu berkedip, dan benda-benda kadang bergerak sendiri. Suatu malam, setelah latihan selesai, Reno mendekatinya dan berkata pelan, "Aruna, aku tahu ada sesuatu yang berbeda darimu. Tapi apapun itu, jangan takut. Dunia mungkin belum siap, tapi aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Aruna hanya menatapnya, matanya berkilat di bawah cahaya temaram panggung. "Percayalah, Reno, bahkan aku sendiri belum tahu siapa aku sebenarnya." Malam itu, di teater yang sepi, dua pesulap muda berdiri di tengah panggung kosong, satu penuh rahasia, satu penuh rasa ingin tahu. Dan tanpa mereka sadari, tirai pertama menuju takdir mereka mulai terbuka perlahan. Rahasia yang mulai terungkap. Hari-hari berlalu cepat. Aruna dan Reno semakin kompak. Mereka mulai dikenal di kalangan pesulap lokal karena penampilan unik mereka yang memadukan gaya klasik dan trik modern. Namun di balik kekompakan itu, Reno semakin curiga pada keajaiban yang Aruna tunjukkan. Suatu malam, setelah pertunjukan latihan di teater, Reno duduk sendirian sambil memandangi rekaman video. Ia memperbesar bagian di mana Aruna membuat mawar muncul dari udara. Tak ada tali, tak ada alat bantu. Mustahil, gumamnya lirih. Itu bukan ilusi. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Keesokan harinya, Reno mencari tahu tentang masa lalu Aruna. Ia menemukan catatan lama dari surat kabar daerah tentang seorang gadis kecil yang bisa menyalakan api tanpa korek, lalu menghilang bersama ibunya bertahun-tahun lalu. Nama dalam artikel itu, Aruna Prameswari. Saat sore tiba, Aruna datang membawa peralatan latihan seperti biasa. Reno menatapnya lama. "Kau tahu, aku semalam membaca sesuatu," katanya pelan. "Tentang seorang gadis kecil yang bisa melakukan hal-hal di luar logika." Aruna terdiam, jantungnya berdegup cepat. "Reno, jangan lanjutkan," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Namun Reno melangkah lebih dekat. "Aku tidak ingin menakutimu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Karena aku yakin, apapun itu, kau bukan ancaman." Aruna menunduk, menggenggam ujung bajunya erat. "Reno, kekuatanku bukan trik. Itu sesuatu yang lahir bersamaku. Ibu menyebutnya anugerah, tapi bagi sebagian orang, itu kutukan." Suara Aruna bergetar. "Aku pernah kehilangan seseorang karena kekuatanku ini. Karena itu aku menyembunyikannya." Reno terdiam, rasa kaget bercampur kagum. Ia tak menyangka gadis lembut itu menyimpan rahasia sebesar itu. Ia mendekat, menatap mata Aruna. "Kalau begitu, mulai sekarang kau tak perlu sembunyi. Aku akan tetap di sini. Aku ingin kau tampil di festival bukan karena sihirmu, tapi karena hatimu." Aruna menatap Reno,
matanya berair tapi hangat. Kau bodoh, Reno. Dunia tak akan percaya begitu saja. Reno tersenyum. Maka biar aku yang jadi pesulap paling bodoh di dunia. Malam itu mereka kembali berlatih. Kali ini, Aruna tak lagi menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Reno melihat sihir murni yang begitu indah. Cahaya biru lembut melayang di udara, membentuk bintang di atas panggung. Dan di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang ikut terbangun, takdir yang mulai bergerak menuju hal yang belum siap mereka hadapi. Panggung pertama. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Festival Sulap Nasional di Jakarta. Gedung megah itu penuh cahaya, musik, dan tepuk tangan dari ratusan penonton. Spanduk besar di depan gedung bertuliskan, "Temukan keajaiban sejati." Aruna berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun biru muda dengan hiasan bintang kecil di bagian pundak. Tangannya bergetar memegang tongkat kecil pemberian ibunya dulu. Reno berdiri di sampingnya, tersenyum menenangkan. "Tenang saja, Aruna. Kau sudah siap. Dunia akan melihat apa yang kulihat sejak pertama kali mengenalmu." Aruna mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa dihilangkan, takut kehilangan kendali atas kekuatannya. Lampu panggung mulai meredup, musik berhenti. Nama Aruna dipanggil. Selanjutnya, peserta nomor 21, Aruna Prameswari dan Reno Arval. Sorak penonton menggema. Aruna melangkah ke tengah panggung bersama Reno. Cahaya putih menyinari mereka. Pertunjukan dimulai dengan trik kartu, mawar, dan kain yang melayang. Semua tampak sempurna. Penonton terpukau. Tapi Reno tahu, sebagian dari keajaiban itu bukan trik tangan, itu sihir Aruna yang sesungguhnya. Dan di barisan depan, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Wanita tua berkerudung hitam, duduk diam tanpa tepuk tangan, seolah menilai dengan mata yang tahu segalanya. Reno tak menyadarinya, tapi Aruna sempat melihat sekilas. Tatapan itu membuat tubuhnya menggigil. Ia hampir kehilangan fokus, namun Reno cepat menepuk bahunya. "Fokus, Aruna. Kita hampir selesai." Aruna menarik napas panjang, lalu melanjutkan bagian terakhir, bunga dari cahaya. Ia mengangkat tongkat kecilnya, dan dari ujungnya muncul sinar biru lembut, membentuk ribuan kelopak yang berjatuhan dari udara. Penonton berteriak kagum, memberi tepuk tangan panjang. Semuanya tampak sempurna. Namun di balik tirai, wanita tua itu tersenyum samar dan berbisik, "Jadi, akhirnya kau muncul juga, anak penyihir itu." Pertunjukan mereka berakhir gemilang. Aruna tersenyum lega, menunduk pada penonton yang berdiri memberi tepuk tangan. Tapi di dadanya, rasa dingin menjalar. Ia tahu sesuatu baru saja berubah, dan bukan ke arah yang baik. Malam itu, ketika mereka meninggalkan gedung, Aruna menatap langit Jakarta yang dipenuhi lampu. "Reno," katanya pelan, "aku merasa seseorang memperhatikanku." Reno menoleh. "Siapa?" Aruna menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi rasanya, masa lalu mulai mencariku." Bayangan dari masa lalu. Malam setelah pertunjukan itu, Aruna sulit tidur. Di kepalanya, bayangan wanita tua berkerudung hitam terus muncul, seolah menatap dari balik gelap. Ia merasa dikenali. Keesokan harinya, ia dan Reno kembali ke teater tua untuk berlatih menjelang semifinal. Namun suasana di dalam gedung terasa aneh. Udara dingin, lampu berkelip-kelip, dan di panggung ada setangkai bunga hitam yang tidak pernah ada sebelumnya.
Reno mengambil bunga itu, menatapnya heran. Siapa yang menaruh ini? Aruna langsung pucat. Itu bunga sihir. Hanya penyihir tertentu yang bisa membuatnya. Belum sempat Reno bertanya, terdengar suara dari balik panggung. Jadi benar, kau masih hidup, Aruna. Aruna berbalik cepat. Di sana berdiri wanita berkerudung hitam itu. Wajahnya tua, tapi sorot matanya tajam dan kuat. Nadira, Aruna berbisik. Guru ibuku. Reno terpaku. Guru ibumu? Maksudmu, dia penyihir juga? Nadira melangkah mendekat perlahan. Ibumu dulu teman sekaligus muridku. Tapi dia melanggar aturan, menggunakan sihir untuk menyenangkan manusia. Kau anaknya, dan kekuatanmu bahkan lebih besar dari miliknya. Aruna mundur selangkah. Ibu hanya ingin membawa kebahagiaan, bukan kehancuran. Nadira menatapnya dingin. Kau pikir sihir itu permainan? Setiap kali kau memanggil cahaya, sebagian jiwamu menghilang. Kau sedang membunuh dirimu perlahan, Aruna. Reno menatap Aruna kaget. Apa itu benar? Aruna tak menjawab. Air matanya jatuh. Ia tahu Nadira tak berbohong. Ia memang sering merasa lelah, pusing, dan kadang kehilangan kesadaran setelah memakai sihir terlalu banyak. Nadira menurunkan tudung hitamnya. Dengarkan aku, anakku. Hentikan pertunjukanmu. Sembunyikan kekuatanmu. Jika kau terus memaksakan diri, dunia ini akan menolakmu, seperti ia menolak ibumu. Namun Aruna menggeleng dengan keras. Aku tidak akan berhenti. Ibu percaya sihir bisa membawa senyum, bukan ketakutan. Aku akan membuktikannya. Tatapan Nadira melembut, tapi suaranya tetap tegas. Kau seperti ibumu, keras kepala dan penuh cahaya. Tapi cahaya yang terlalu terang akan membakar dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu berbalik dan menghilang perlahan, seperti kabut yang tersapu angin. Hanya bunga hitam di tangan Aruna yang tersisa, kelopaknya bergetar pelan. Reno mendekat, menggenggam bahunya. Apa yang dia katakan, semuanya benar? Aruna menatap bunga itu dengan mata kosong. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tapi aku tahu satu hal, aku belum selesai. Aku akan tetap tampil di semifinal. Reno menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, aku akan berdiri di sampingmu sampai akhir. Dan malam itu, di tengah teater tua yang sunyi, dua pesulap muda berjanji, satu untuk bertahan, satu untuk menemani, tanpa tahu bahwa akhir panggung mereka sudah mulai ditulis. Trik yang gagal. Hari semifinal tiba. Aula festival gemerlap cahaya, ribuan pasang mata menanti penampilan Aruna dan Reno. Namun di balik senyum manisnya, Aruna menyembunyikan rasa takut yang berat. Kata-kata Nadira terus terngiang di pikirannya. Sihirmu indah, tapi setiap kali kau memakainya, jiwamu akan terkikis. Ia menggenggam tongkat kecilnya erat, berbisik pada diri sendiri, hanya sedikit saja, agar semua berjalan sempurna. Reno berdiri di sampingnya, menatap penuh keyakinan. Tenang, Aruna. Lihat mataku. Kau tidak sendiri. Aruna tersenyum tipis. Baik. Mari kita buat semua percaya pada keajaiban. Lampu panggung meredup. Musik lembut mulai mengalun. Trik mereka malam itu bernama Kotak Ilusi. Pertunjukan klasik di mana Aruna akan menghilang dari dalam kotak kaca. Semua berjalan lancar di awal. Penonton terpukau.
Tapi ketika Reno memberi isyarat terakhir, sesuatu salah. Cahaya biru menyilaukan tiba-tiba meledak dari dalam kotak. Suara kaca bergetar keras, lalu pecah berkeping-keping. Teriakan panik memenuhi aula. Asap menebal, menutupi panggung. Saat asap mulai menipis, Aruna terlihat terbaring di tengah panggung. Napasnya lemah, wajahnya pucat. Reno segera berlari menghampiri, memeluknya. "Aruna, tolong buka matamu," katanya dengan suara bergetar. Aruna membuka mata pelan. "Aku hanya ingin mereka percaya pada keajaiban." Lalu matanya tertutup lagi. Cahaya biru terakhir dari tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan keheningan di seluruh ruangan. Penonton terdiam, sebagian meneteskan air mata. Reno memeluknya erat, berbisik, "Jangan tinggalkan aku, kau sudah cukup membuktikan semuanya." Antara cinta dan sihir. Malam di rumah sakit terasa sunyi. Aruna masih terbaring tak sadar di ranjang, wajahnya pucat dan tenang. Reno duduk di sampingnya, menggenggam tangan gadis itu erat-erat. "Kenapa kau memaksa dirimu sejauh ini?" bisiknya. "Kau sudah luar biasa, bahkan tanpa sihir itu." Pintu kamar terbuka perlahan. Nadira masuk, mengenakan jubah hitam. Reno langsung berdiri. "Kau tahu apa yang terjadi padanya, kan?" Nadira mengangguk tenang. Ia menggunakan sihir sejati terlalu kuat. Jiwanya terkuras. Reno menatapnya tajam. "Bantu dia." Nadira menghela napas. Aruna bukan pesulap biasa. Ia keturunan keluarga penyihir yang dulu bersumpah tak akan lagi memakai kekuatan itu. Tapi ia melanggar janji itu demi membuktikan diri. Reno menunduk, air mata menetes. Dia hanya ingin dipercaya. Nadira menatapnya lembut. "Cinta sepertimu bisa menjadi kekuatannya atau kehancurannya." Tiba-tiba, jari Aruna bergerak. Reno tersentak. Cahaya biru lembut mengalir dari tangan Aruna ke tangannya. "Reno," suara itu lirih. "Aku di sini," jawabnya cepat, menahan haru. Mata Aruna perlahan terbuka, menatapnya lemah tapi tersenyum. Namun lampu kamar berkelap-kelip, energi sihir di tubuhnya belum stabil. Nadira menatap Reno dengan serius. "Jika kau sungguh ingin menolongnya, kau harus belajar mengendalikannya bersamaku. Tapi setelah ini, tak ada jalan kembali." Reno menatap Aruna, lalu mengangguk mantap. "Aku akan lakukan apapun, asal dia hidup." Keajaiban terakhir Aruna. Beberapa hari setelah malam di rumah sakit, Aruna mulai sadar sepenuhnya. Tubuhnya lemah, tapi matanya kini lebih tenang. Reno hampir tak pernah meninggalkan sisinya. Selalu ada di sana setiap kali ia membuka mata. Suatu sore, Aruna menatap langit senja dari jendela kamar. "Reno," katanya lembut, "aku sudah memutuskan. Aku ingin menggunakan kekuatanku sekali lagi, bukan untuk tampil, tapi untuk menutupnya selamanya." Reno terkejut. "Maksudmu?" Aruna tersenyum kecil. "Aku sudah membuat banyak keajaiban, tapi juga banyak kesalahan. Aku ingin membuat yang terakhir, keajaiban tanpa panggung, tanpa penonton. Hanya untuk kebaikan." Nadira muncul di pintu, seperti sudah tahu keputusan itu. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu," ucapnya tenang. "Tapi kau tahu risikonya, Aruna." Aruna mengangguk pelan. "Ya, aku siap." Malam itu, di halaman rumah sakit yang sepi,
Aruna berdiri di bawah cahaya bulan, diapit Reno dan Nadira. Udara terasa hangat namun berat. Ia mengangkat tongkat kecilnya, menatap langit. "Terima kasih, sudah mempercayai keajaiban ini," bisiknya. Cahaya biru lembut keluar dari tangannya, berputar ke langit seperti ribuan bintang yang menari. Cahaya itu membentuk-bentuk sayap besar, menyelimuti langit kota. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan berhenti sejenak, terpukau oleh keindahan yang tak bisa dijelaskan. Reno menatap Aruna dengan air mata. "Kau membuat dunia percaya lagi." Aruna menatapnya dan tersenyum. "Itu keajaiban terakhirku." Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya, semakin terang hingga akhirnya memudar. Ketika sinar itu menghilang, Aruna tak lagi berdiri di sana. Yang tersisa hanyalah tongkat kecil di tangan Reno dan aroma bunga biru yang lembut di udara. Reno jatuh berlutut, memeluk tongkat itu erat. Nadira mendekat, menyentuh bahunya. Dia tak hilang, Reno. Ia menjadi bagian dari sihir itu sendiri. Setiap kali ada keajaiban kecil di dunia ini, itu artinya Aruna masih di sini. Reno menatap langit yang kini berkilau lembut. Air mata menetes, tapi bibirnya tersenyum. "Selamat tinggal, Aruna. Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa keajaiban itu nyata." Dan malam itu, di langit kota, cahaya biru kecil masih berkilau, seperti senyum seorang gadis pesulap yang tak pernah benar-benar pergi.